Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak pada mata kuliah Bioselmo. Bersama saya Bu Etin. Hari ini kita akan belajar mengenai transkripsi. Seperti yang saya sudah jelaskan, transkripsi merupakan proses kedua dari dogma sentral biologi molekuler. Ya, transkripsi itu adalah melakukan penyalinan dari cetakan yang berupa DNA atau materi genetik yang ada di dalam sel. Mengingat kembali lokasi-lokasi tempat terjadinya replikasi, transkripsi maupun translasi pada sel prokariot dengan sel eukariot. Pada sel prokariot, semua proses dogma sentral akan berada di sitoplasma, baik replikasi, transkripsi maupun translasi. Namun pada sel eukariot, proses replikasi dan transkripsi akan terjadi pada inti sel atau nukleus, sementara proses translasi akan terjadi pada sitoplasma. Nah, kita mengenal istilah genotip dan fenotip. Genotip menggambarkan urutan informasi yang tersimpan pada materi genetik atau DNA. Nah, informasi ini ya tercermin dalam nukleotida-nukleotida gitu ya. Jadi, DNA itu ya di mana DNA ini terdiri dari nukleotida-nukleotida itulah genotip. Kita sebut sebagai genotip. Sementara fenotip itu adalah suatu karakteristik yang bisa diamati. Entah itu bisa diamati secara kasat mata, entah itu mungkin bisa diamati melalui sifat-sifat biokimiawinya, sifat-sifat fisiologinya, atau bisa diamati secara struktural gitu loh ya. Jadi, apabila kita punya cetakan DNA, kemudian cetakan DNA ini berisi urutan nukleotida-nukleotida, yang mana urutan nukleotida-nukleotida ini berisi informasi-informasi penting ya. Nah, informasi-informasi penting ini supaya bisa kita amati ya, itu harus diubah dulu ya. Maka proses perubahannya itu melibatkan adanya suatu penyalinan. Jadi, urutan informasi yang ada pada DNA tadi itu harus disalin dulu atau harus ditranskrip dulu. Inilah yang disebut sebagai proses transkripsi. Nah, pada saat proses transkripsi ini terjadi, maka urutan-urutan informasi yang ada pada cetakan DNA tadi akan dirubah menjadi messenger RNA. Nah, dari messenger RNA nantinya akan dirubah menjadi protein atau akan diterjemahkan menjadi protein melalui proses translasi. Sehingga protein ini bisa kita amati, baik mungkin kita amati sifat biokimiawinya, mungkin kita amati aktivitasnya, atau kita amati fungsinya gitu ya. Nah, protein inilah ya yang apa namanya yang bisa kita sebut sebagai fenotip gitu karena protein ini berasal dari cetakan yaitu DNA ya atau materi genetik. Maka kita lihat di slide ini ya, transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Tadi sudah saya terangkan ya. Fenotip merupakan suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang bisa kita amati dari suatu organisme. Yang mana sifat-sifat ini ya, sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik ini itu sudah diatur oleh genotip gitu ya, dan lingkungan serta interaksi keduanya. Proses transkripsi dan translasi yang dilakukan oleh baik organisme prokariot maupun eukariot, proses ini menjadi bagian dari sintesis protein. Jadi yang saya terangkan tadi, dari cetakan DNA menjadi mRNA melalui proses transkripsi, kemudian mRNA menjadi protein oleh proses translasi, seluruh rangkaian ini disebut sebagai sintesis protein. Maka, secara umum, mekanisme proses sintesis protein pada eukariotik terdiri dari transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, kemudian splicing molekul mRNA, ya, kemudian transportasi molekul mRNA keluar dari nukleus menuju ribosom, kemudian translasi messenger RNA menjadi polipeptida, kemudian yang terakhir adalah modifikasi polipeptida menjadi molekul protein. Keseluruhan rangkaian ini adalah sintesis protein yang umum terjadi pada sel eukariotik.
Jadi definisi dari proses transkripsi ini ya, dia perlu template atau perlu cetakan, yang mana cetakannya itu adalah DNA. Kemudian nanti DNA ini akan disalin ya menjadi kodon-kodon ya yang itu akan apa namanya membentuk untaian yang kita sebut sebagai messenger RNA atau mRNA. Kemudian kita lihat di sini penyalinan DNA tidak hanya menghasilkan mRNA tetapi juga bisa menghasilkan rRNA dan tRNA. Molekul RNA disintesis oleh enzim yang disebut sebagai enzim RNA polimerase, disingkat sebagai RNA pol. Ya, kalau pada prokariotik, RNA polimerasenya itu hanya terdapat satu jenis. Tapi kalau pada eukariotik, ya ada beberapa jenis RNA polimerase. Ya, transkripsi prokariotik dan eukariotik memiliki perbedaan komponen yang terlibat, terutama karena enzim RNA polimerasenya juga berbeda-beda. Jadi perbedaannya, kalau di prokariotik, RNA polimerasenya itu hanya dilakukan oleh satu macam saja, karena prokariotik itu hanya punya satu macam RNA polimerase, gitu. Tapi kalau di eukariotik, karena dia punya tiga macam RNA polimerase, maka tiga macam RNA polimerase ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, RNA polimerase 1 itu akan melakukan proses transkripsi untuk membentuk rRNA. RNA polimerase 2 akan mentranskrip ya DNA menjadi messenger RNA. Sementara RNA polimerase 3 akan mentranskrip DNA menjadi tRNA. Ya, jadi kalau nanti Anda ditanya RNA polimerase berapa yang dapat menghasilkan messenger RNA itu adalah RNA polimerase yang kedua. Nah, proses transkripsi karena membutuhkan enzim RNA polimerase 2, maka dan membutuhkan cetakan yaitu DNA, maka Anda bisa lihat pada slide berikut ini. Kita tahu bahwasannya DNA itu terdiri dari dua untai atau untai ganda, ya, untai paralel dengan untai antiparalel, atau kita juga bisa menyebut untai sense dengan untai antisense, ya, yang kedua-duanya itu saling berpasangan dan berpilin satu dengan yang lainnya. Jadi kalau yang warna pink kita lihat 5 aksen dan 3 aksen yang bergerak ke arah kanan, maka yang warna biru 5 aksen dan 3 aksennya akan bergerak ke arah kiri. Pada saat kita melakukan proses transkripsi, maka kita bisa menggunakan hanya satu untai saja, gitu ya. Dan proses transkripsi, sama halnya dengan proses replikasi, proses transkripsi akan bergerak juga ke arah 3 aksen. Sebagai contoh, kita mau pakai template yang berwarna biru. Ya, 5 aksen ke 3 aksen untuk untai yang berwarna biru itu adalah ke kiri, maka proses transkripsi akan berlangsung ke kanan. Ya, jadi RNA polimerase dalam mensintesis messenger RNA dia akan bergerak ke arah kanan karena 5 aksen ketiga aksennya itu ke arah kanan gitu loh. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Helix atau ulir DNA digunakan sebagai cetakan. Jadi cetakannya itu adalah DNA. Kemudian katalisator atau enzim yang berfungsi untuk mensintesis mRNA selama proses transkripsi berlangsung itu disebut enzim RNA polimerase 2 ya. Kemudian sintesis hanya terjadi pada satu untai saja gitu ya dan sintesis RNA itu bergerak dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Nah, karena hanya satu untai yang dijadikan template, ya berbeda dengan replikasi. Kalau pada saat kita melakukan proses replikasi, dua untai itu sama-sama kita jadikan template. Jadi di masing-masing untai itu akan terjadi proses replikasi. Tapi pada proses transkripsi, kita hanya memakai satu untai. Jadi misal kita mau pakai untai yang urutannya adalah GAGACT ya. Kalau kita pakai untai yang urutannya adalah GAGACT, tentu saja
Untai yang lain kan urutannya akan berlawanan nih. CTCTGA ya. Jadi karena kita pakai cetakannya sekali lagi adalah GAGACT, maka hasil cetakan RNA-nya adalah CUCUGA ya. Jadi G menjadi C sama seperti proses replikasi. A kalau di proses replikasi kan menjadi T, tapi kalau ditranskripsi A akan dirubah menjadi U. Ya, jadi T itu akan jadi U gitu ya. Kemudian G jadi C, A karena harus jadi T, tapi T pada RNA itu diganti menjadi U. Jadi A akan berpasangan dengan U, C akan berpasangan dengan G, dan T akan berpasangan dengan A. Maka mRNA-nya itu cetakannya adalah CUCUGA. Nah, CUCUGA ini Anda bisa lihat ini sama persis ya rangkaiannya dengan cetakan template yang antiparalel. Jadi kalau ini kita sebut paralel ya, kemudian ini messenger RNA. Nah, Anda lihat CUCUGA ini sama plek sama persis dengan template antiparalel. Ya, jadi maka dari itu gitu ya, transkripsi itu tidak perlu pakai dua-duanya, tidak perlu pakai dua untai. Cukup satu untai saja, informasi genetik yang ada pada DNA ini sudah bisa tersalin. Jadi CUCUGA merupakan salinan dari template paralel yang mana kalau kita lihat ini juga urutannya sama persis dengan template antiparalel. Jadi tiga hal ini tuh mRNA ini sudah mewakili baik template paralel maupun template antiparalel gitu ya. Jadi Anda lihat di sini ada rantai antisense. Ini yang hijau ini adalah rantai sense. Nah, kita mau pakai yang hijau sebagai cetakan untuk proses transkripsi ya. Karena 5 aksen 3 aksennya itu ke arah kiri ya, maka saya tulis dulu 5 aksen 3 aksen yang ke arah kiri, maka mRNA ya akan sintesis mRNA akan bergerak ke arah kanan. Sehingga Anda bisa lihat di sini mRNA tersintesis ke arah kanan. Jadi kalau kita lihat ini G jadi C, T jadi A, C jadi G, A jadi U ya. Kemudian A jadi T, C jadi G ya gitu ya. Atau C jadi G benar. G jadi C, A harusnya jadi T maka jadi U, T jadi A dan seterusnya. Nah, ini kan yang warna hitam ini adalah messenger RNA ya. Nah, lihat nih, messenger RNA ini sama persis ya, sama persis saya kasih warna hijau, saya kasih warna biru. Ini ya, ini sama persis urutannya dengan rantai antisense. Anda lihat rantai antisense ya, C, C, A, A, G, G, T, U ya, karena T pada messenger RNA kan jadi U, A, A, G, G, C, C, T, U, A, A, G, G, T, U, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi secara keseluruhan tahapan dari proses transkripsi itu ada 3, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sekali lagi cetakannya adalah DNA, sama seperti proses replikasi, cetakannya tetap harus selalu DNA. Kemudian kita pakai salah satu cetakan saja ya. Anda mau pakai cetakan yang ini boleh, Anda mau pakai cetakan yang ini boleh. Ya, transkripsi DNA atau sintesis RNA ya akan menghasilkan messenger RNA sebagai produknya. Ya, kemudian dengan proses translasi, messenger RNA akan diterjemahkan menjadi protein atau rangkaian asam amino. Jadi ini keseluruhan tahapan ini adalah sintesis protein. Kalau pada saat kita belajar replikasi, ya, inisiasi proses replikasi itu diawali dengan primase yang meletakkan primer ya ke dalam rangkaian template. Sebelum primase meletakkan primer kan ada enzim helikase dulu ya yang membuka template ya. Itu kalau pada replikasi. Tapi kalau pada transkripsi ya,
proses inisiasi ya atau proses awal dari transkripsi itu akan melibatkan apa yang disebut sebagai promotor. Ya, ini harus Anda ingat. Jadi inisiasi proses transkripsi melibatkan promotor. Ya, promotor itu adalah suatu segmen ya yang berada pada cetakan DNA yang mana segmen itu akan dikenali oleh RNA polimerase ya. RNA polimerase sekali lagi adalah enzim yang penting untuk proses transkripsi karena RNA polimerase itu akan mensintesis messenger RNA ya. Ingat, inisiasi pada proses transkripsi akan melibatkan promotor ya. Karena promotor adalah segmen pada cetakan DNA yang akan dikenali oleh RNA polimerase. Promotor ini juga bisa kita sebut sebagai titik mulai transkripsi, ya. Nah, promotor ini nanti akan dikenali oleh RNA polimerase sekali lagi, sehingga RNA polimerase ini akan menempel pada promotor tadi, gitu ya. Baik sel eukariotik maupun sel prokariotik masing-masing punya promotor, ya, dan promotornya itu berbeda-beda. Promotor yang ada pada sel prokariotik itu letaknya berada pada posisi -10 dan -35 dari lokasi awal transkripsi. Jadi kalau ini adalah cetakan DNA, ya, maka letak daripada promotor prokariotik itu ada di -10 ya dan -35. Loh Bu, kalau ini adalah template DNA, gimana kita tahu -10-nya letaknya ada di mana? Nah, pada saat kita mengenali di mana nih -10-nya, itu ada ciri khasnya ya. Jadi, posisi -10 itu biasanya susun atas nukleotida yang berjumlah 6 ya, yang urutannya itu adalah TATAAT. Nah, TATAAT ini juga dikenal sebagai kotak Pribnow gitu ya. Jadi di sini di -10 ini ada urutan nukleotida yang jumlahnya 6 yang mana urutannya itu adalah TATAAT. Nah, kalau gitu ketika ada cetakan DNA kemudian Anda cari mana nih TATAAT lah disitulah letak posisi -10. Nah, posisi ini biasa disebut sebagai Pribnow box atau kotak Pribnow. Nah, kalau Anda sudah mengenali ini -10, berarti kan Anda tinggal bisa menghitung plus satunya ada di mana. Nah, plus 1 ini adalah titik awal mulai terjadinya transkripsi, gitu ya. Itu harus Anda ingat. Nah, kemudian kalau Anda sudah tahu -10-nya di sini, otomatis kan Anda akan bisa mengenali di mana letak -35. Di samping itu ya, apabila Anda sudah tahu -10, Anda bisa mencari -35. -35 itu juga di posisi itu juga biasanya ciri khasnya atau karakteristiknya ada urutan nukleotida TTGACA gitu ya. Nah, inilah promotor yang ada pada sel prokariotik ya. Nah, sementara promotor yang ada pada sel eukariotik itu letaknya lebih jauh. Jadi di -25 dan -75. Kenapa letaknya lebih jauh? Ya karena DNA yang ada di sel eukariotik ini kan lebih kompleks dan lebih panjang gitu ya. Maka posisi promotornya itu juga lebih jauh dari titik awal transkripsi. Ada di -25 dan ada di -75. Di -25 ya, karakteristiknya adalah adanya urutan nukleotida TATA yang berulang-ulang. TATA gitu ya. Atau TATAAA. Nah, daerah ini dikenal sebagai tata box ya. Jadi kalau di prokariot itu tadi ada Pribnow box, kalau di eukariot ada tata box. Nah, kalau ada tata box di cetakan DNA, oh berarti itu adalah posisi -25. Kalau Anda sudah tahu posisi -25-nya di situ, otomatis kan Anda bisa menghitung plus satunya ada di sebelah mana untuk sel eukariot. Nah, plus 1 ini
adalah titik awal transkripsi. Jadi sama halnya dengan yang prokariot tadi ya. Kemudian selain Pribnow box atau promotor yang ada di posisi minus 25 untuk sel eukariot, ada pula promotor yang minus 75 dan biasanya karakteristiknya ini urutan nukleotidanya adalah GGN, CAA, TC gitu ya. Gitu. Jadi ini perbedaan promotor eukariotik dan prokariotik ya. Jadi ke semua promotor yang ada di prokariotik maupun eukariotik inilah yang akan dikenali oleh RNA polimerase untuk memulai proses transkripsi. Cara mengenalinya gimana? Ya dia akan mencari posisi promotor di mana nih. Ketika dia sudah tahu oh posisinya di sini, maka masing-masing RNA polimerase itu akan nempel di situ gitu ya. Jadi saya gambar di sini ini yang besar warna kuning ini misalkan adalah RNA polimerase, dia akan nempel di promotor di masing-masing sel. Nah, pada saat RNA polimerase itu menempel pada promotor, maka dia akan melaksanakan tugasnya yaitu mensintesis messenger RNA. Pada sel prokariotik terdapat faktor transkripsi yang disebut sebagai faktor sigma. Ya, jadi pada sel prokariotik ya, ketika RNA polimerase menempel ke promotor, ada faktor lain yang juga menempel ke promotor yang disebut sebagai faktor sigma. Nah, faktor sigma ini fungsinya apa? Kok dia ikut-ikutan nempel juga di promotor ke RNA polimerase ya? Nah, faktor sigma ini fungsinya adalah untuk membantu membaca sinyal DNA di bagian promotor yang menandakan dimulainya proses transkripsi. Ya, jadi enzim RNA polimerase bersama-sama dengan faktor sigma dinamai dengan holoenzim RNA polimerase. Jadi di sel prokariot itu ada holoenzim RNA polimerase. Holoenzim RNA polimerase ini adalah istilah yang digunakan untuk kompleks atau gabungan antara RNA polimerase bersama dengan faktor sigma, gitu ya. Nah, ini yang menjadi ciri khas ya sintesis protein sel prokariot, ada faktor transkripsi yang disebut dengan faktor sigma yang menempel juga di promotor bersama-sama dengan RNA polimerase. Nah, apabila RNA polimerase menempel bersama-sama dengan faktor sigma pada promotor, nah kompleks itu atau gabungan kesemuanya itu dikenal dengan holoenzim RNA polimerase, gitu ya. Pada saat kita belajar proses transkripsi, kita juga harus paham ada istilah upstream dan istilah downstream. Istilah upstream itu artinya adalah hulu, istilah downstream itu artinya adalah hilir. Nah, kemudian kalau ini adalah cetakan DNA, mana nih yang upstream, mana nih yang downstream ya. Nah, kalau upstream itu adalah yang berada pada yang ditandai dengan adanya promotor. Kalau downstream itu merupakan daerah yang segmen yang akan ditranskrip, segmen yang akan disalin gitu. Maka promotor letaknya berada di hulu atau berada di upstream. Ya. Pada prokariotik, promotor selain sebagai tempat pelekatan RNA polimerase dengan untai DNA yang akan ditranskripsi, juga merupakan urutan DNA spesifik yang berperan mengendalikan transkripsi gen struktural. Terminator itu letaknya di downstream. Jadi apa saja yang letaknya di downstream selain segmen yang tentunya akan disalin atau ditranskrip, juga ada terminator. Ya, terminator ini adalah segmen ya yang akan dikenali oleh RNA polimerase sebagai sinyal untuk berhenti melakukan proses transkripsi. Jadi kalau misalkan RNA polimerase nempel di promotor, kemudian dia jalan ke arah kanan, kemudian di daerah yang berwarna hijau dia akan melakukan proses penyalinan, ya, tek 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 jalan terus ke arah kanan. Nah, ketika dia sampai pada daerah yang berwarna oranye, ini ya, daerah oranye ini disebut sebagai terminator, maka RNA polimerase itu akan berhenti melakukan proses transkripsi dan akan terlepas dari cetakan DNA. Jadi fungsi terminator yang mana terminator itu letaknya ada pada daerah downstream ya, itu adalah memberikan sinyal pada enzim RNA polimerase agar menghentikan proses transkripsi. Gitu.
Nah, kita akan mendalami proses transkripsi yang terjadi pada masing-masing sel, baik prokariot maupun eukariot. Nah, di slide ini kita mendalami yang prokariot dulu. Jadi kita tahu bahwa yang menjadi cetakan pada proses transkripsi adalah DNA. Nah, DNA ini digambarkan sebagai dua untai yang berpilin satu dengan yang lainnya, gitu ya, membentuk untai yang panjang, ya, untai ganda yang panjang. Nah, pada sel prokariotik ada promotor yang letaknya berada pada minus 10 dan minus 35. Juga ada faktor sigma dan ada RNA polimerase yang warnanya biru muda ini. Ya, ya, pada proses inisiasi transkripsi, ya, nanti faktor sigma dan RNA polimerase sama-sama akan menempel pada promotor. Nah, kompleks atau gabungan dari kesemua ini disebut sebagai holoenzim RNA polimerase, ya. Nah, kemudian setelah mereka bergabung, maka gabungan ini akan berjalan atau bergerak ke arah downstream, ya, bergerak ke arah downstream. Kenapa harus ke arah downstream? Ya, seperti yang saya jelaskan, karena di arah downstream itu ada segmen yang nantinya akan disalin atau ditranskrip ya menjadi messenger RNA. Maka holoenzim ini harus bergerak ke arah downstream, ya, ke arah 3 aksen. Kemudian ketika holoenzim RNA polimerase ini bergerak ke arah downstream dan akhirnya mencapai posisi +1, urutan +1, maka faktor sigmanya ini akan dilepas. Nah, ketika faktor sigmanya ini akan dilepas, maka RNA polimerase akan mulai mensintesis messenger RNA dari urutan +1 sampai seterusnya. Ya, jadi dikatakan bahwa kalau faktor sigmanya itu sudah lepas, proses sintesis RNA-nya akan menjadi lebih cepat. Ya, proses pembentukan atau proses sintesis messenger RNA ya dari urutan +1 sampai seterusnya ini disebut sebagai proses elongasi, gitu ya. Nah, RNA polimerase akan terus mensintesis messenger RNA sampai nanti dia bertemu dengan terminator, baru nanti sintesisnya itu akan berhenti. Atau baru nanti RNA polimerase akan berhenti melakukan proses transkripsi. Jadi terminator itu akan memberikan sinyal ya supaya RNA polimerase itu berhenti mensintesis messenger RNA. Nah, inilah yang terjadi pada transkripsi prokariotik. Kalau transkripsi yang terjadi pada eukariotik itu hampir sama dengan transkripsi pada prokariotik, hanya saja tidak ada faktor sigma di sel eukariotik. Jadi promotor yang letaknya di minus 25 dan minus 75 itu akan dikenali oleh RNA polimerase. Jadi RNA polimerase akan nempel di promotor. Sama seperti prokariotik, jadi nanti dia akan memulai mensintesis messenger RNA dari posisi +1. Ya, jadi ini setelah dia mencapai posisi +1, maka dia mulai bekerja untuk mensintesis messenger RNA. Ini untai messenger RNA sedang disintesis. Kemudian dia berjalan terus ke arah kanan, ke arah downstream, ya, ke arah 3 aksen, ya. Maka sintesis RNA akan terjadi, akan terbentuk. Dia akan terus jalan sampai akhirnya ketemu terminator, maka proses sintesis messenger RNA akan berhenti dan RNA polimerase akan terlepas dari cetakan DNA. Nah, yang unik dari transkripsi pada eukariotik selain dia tidak punya faktor sigma, itu adalah adanya RNA splicing atau adanya pemotongan RNA atau pemotongan messenger RNA gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena ternyata berdasarkan hasil penelitian jumlah asam amino yang menyusun polipeptida yang harus disintesis di ribosom itu tidak sama dengan jumlah kodon yang akan ditranskripkan. Ya. Jadi misalkan dari 1 sampai 100 itu adalah cetakan DNA gitu ya. Kalau ini yang terjadi di eukariot ya. Jadi kalau dari 1 sampai 100 itu adalah cetakan DNA. Kemudian 1 sampai 100 ini ditranskrip menjadi messenger RNA ya. Ini saya coba gambar. Misalkan ini warna biru, ini cetakan DNA urutan +1 sampai 100 ya, +100 gitu. Kemudian akhirnya ini ditranskrip menjadi messenger RNA. Ini messenger RNA. Nah,
ternyata ya berdasarkan penelitian ya, tidak semua urutan yang ada di messenger RNA ini bisa diterjemahkan menjadi polipeptida atau bisa diterjemahkan menjadi asam amino. Artinya adalah pada saat messenger RNA ini terbentuk, itu harus ada pengurangan segmen, harus ada segmen yang dihilangkan gitu ya. Jadi akan terjadi pengurangan panjang messenger RNA. Artinya, tidak semua nukleotida diterjemahkan menjadi polipeptida. Artinya, tidak semua urutan nukleotida yang ada di messenger RNA ini akan diterjemahkan menjadi polipeptida. Nah, oleh karena itu, dikenallah proses RNA splicing. Jadi, proses RNA splicing adalah proses penghilangan segmen ya pada messenger RNA ya, yang mana segmen yang dihilangkan itu adalah segmen yang tidak tertranslate atau tidak diterjemahkan menjadi polipeptida atau protein. Itu ya kira-kira. Nah, kalau pada sel prokariotik ya messenger RNA-nya itu tidak ada proses processing atau proses splicing gitu ya. Jadi messenger RNA yang pada prokariotik itu semuanya akan langsung diterjemahkan menjadi protein atau polipeptida ya. Tapi kalau pada eukariotik itu messenger RNA-nya itu harus diproses terlebih dahulu sebelum dia keluar dari nukleus dan bertemu dengan ribosom ya. Jadi proses processing atau pemrosesan messenger RNA pada eukariot itu diantaranya adalah pembentukan 5 aksen cap atau di ujung 5 aksennya itu diberi penambahan guanosin trifosfat, jadi GPPP gitu ya. Nah, ini disebut sebagai 5 aksen cap ya. Kemudian di ujung 3 aksen itu juga ditambahi A panjang sekali, tapi nukleotidanya itu merupakan poli A ya, jadi maka disebut sebagai poli A tail. Tail itu kan ekor, jadi poli itu banyak, jadi A di yang banyak ya, yang berada di ujung dan seperti ekor gitu, maka disebut sebagai poli A tail. Kenapa harus ada 5 aksen cap dan poli A tail? Ya, karena untuk mencegah, salah satunya adalah untuk mencegah degradasi. Ya, seperti yang saya pernah terangkan ya, bahwasannya materi genetik daripada eukariotik itu sangatlah rapuh ya, atau sangat rentan untuk terurai atau rentan untuk terdegradasi. Ya, bahkan messenger RNA-nya pun pada saat dia mau keluar dari nukleus dan mencari ribosom itu pun harus dilindungi. Ya, maka ada proses modifikasi messenger RNA pada eukariot di mana pada ujung 5 aksen harus diberi penambahan gugus guanosin trifosfat dan disebut sebagai 5 aksen cap. Ya, selain untuk mencegah degradasi juga berfungsi untuk ribosom binding site, jadi untuk segmen yang dapat mengenali ribosom gitu ya. Kemudian di ujung 3 aksen diberi penambahan adenin-adenin yang jumlahnya sangat banyak sehingga disebut dengan istilah polyatel. Ini juga untuk mencegah degradasi. Penambahan adeninnya itu bisa sampai 50 sampai 250 adenin ya di belakang 3 aksen. Maka disebut polyatel. Tujuannya adalah selain untuk mencegah degradasi, juga untuk membantu ekspor. Jadi membantu keluarnya messenger RNA dari nukleus sampai ke ribosom. Jadi ini yang terjadi pada sel eukariot ya. Maka kalau kita lihat ada 5 aksen cap, ada polyatel, kemudian ini adalah coding segmen, artinya ini adalah daerah yang akan ditranslate atau diterjemahkan menjadi asam amino yang warna pink ya. Nah, kemudian setelah diberikan penutup baik pada ujung 5 aksen maupun 3 aksen melalui penambahan beberapa nukleotida sehingga ada 5 aksen cap dan polyatel, maka pemrosesan berikutnya dari messenger RNA yang ada pada sel eukariot adalah dengan penghilangan atau splicing segmen yang disebut sebagai intron.
Jadi tadi seperti saya ceritakan di 2 slide sebelumnya ya, bahwasannya messenger RNA-nya sel eukariotik itu harus ada pengurangan, harus ada yang dihilangkan karena tidak semua messenger RNA yang ada pada sel eukariotik itu terpakai untuk diterjemahkan menjadi protein. Ya, maka ada daerah-daerah yang harus dihilangkan gitu ya. Nah, maka ada istilah ekson dan ada istilah intron. Ekson ini adalah segmen ya pada cetakan DNA ataupun segmen pada messenger RNA yang bisa diterjemahkan menjadi protein. Sementara kalau intron ini adalah segmen yang tidak bisa terjemahkan menjadi protein, sehingga pada saat pemrosesan messenger RNA, intron ini harus di-delete karena intron ini tidak terpakai, yang warna putih ini tidak terpakai untuk diterjemahkan menjadi protein. Dan yang dipakai adalah ekson ya, maka ekson akan dibiarkan gitu ya di situ. Dan ekson yang satu dengan ekson yang lainnya itu akan digabung sehingga pada final atau pada akhir pemrosesan messenger RNA-nya eukariot ini yang terjadi adalah secara struktural messenger RNA-nya adalah seperti ini. Jadi ekson-ekson sudah saling bergabung satu dengan yang lainnya ya, kemudian ada 5 aksen cap dan ada poly-A tail gitu. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya ya, kalau ini adalah cetakan DNA ya, ini DNA, kemudian yang mau ditranskrip ini adalah ini, artinya adalah ini daerah yang saya tandai ini adalah daerah yang mau disalin ya untuk menjadi messenger RNA oleh RNA polimerase, maka hasil proses transkripsi atau proses penyalinannya itu adalah yang ini gitu ya, yang ini. Jadi ini adalah kita bisa sebut sebagai pre-mRNA gitu ya. Kemudian messenger RNA yang mana sebetulnya ini adalah pre-mRNA itu harus di proses terlebih dahulu dengan penambahan, saya kasih warna hijau, saya kasih warna ungu dengan penambahan 5 aksen cap dan poly-A tail, ini poly-A tail ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus lagi, saya jelaskan lagi. Ini adalah poly-A tail. Nah, maka proses berikutnya adalah tinggal penghilangan intron. Nah, kebetulan intron ini adalah yang warna oranye, box warna oranye ini adalah intron. Jadi 1, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah intron. Sementara yang biru-biru ini satu yang number Arabik ini adalah yang ekson. Jadi ini yang akan kita pakai ya. Ini yang akan dipakai, ini yang akan dipakai, ini yang akan dipakai, ini yang akan dipakai, ini yang akan dipakai itu harus digabungkan satu dengan yang lainnya sehingga pada final messenger RNA final, ini messenger RNA final ya. Inilah yang akan terjadi gitu. Nah, saat ini akan saya skip, kita langsung ke slide sebelahnya. Jadi di slide sebelahnya ini pre-mRNA terdiri dari intron. Jadi kalau pre-mRNA itu masih ada intron dan masih ada ekson. Intron adalah penggalan rangkaian nukleotida yang tidak menentukan pola susunan asam amino yang akan dirangkai. Ekson adalah penggalan rangkaian nukleotida yang menentukan pola susunan asam amino. Kalau dari sini kan kalimatnya bingung ya, Anda bisa bikin kalimat sendiri. Intron adalah rangkaian nukleotida yang tidak bisa diterjemahkan menjadi protein. Kalau ekson adalah rangkaian nukleotida yang dapat diterjemahkan menjadi protein. Dan begitu ya. Jadi ekson-ekson intron itu harus dihilangkan. Kemudian ekson-ekson itu akan disambungkan ya, satu dengan yang lainnya, akhirnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, yang tugasnya untuk menyambung ekson-ekson tadi itu adalah SNRP atau Small Nuclear Ribonucleic gitu ya. Jadi SRNP ini nantinya akan membentuk messenger RNA final. Nah, messenger RNA final ini juga kita bisa sebut sebagai messenger RNA fungsional atau messenger RNA final lah ya. Kenapa disebut messenger RNA fungsional ya? Karena
urutan yang ada, urutan nukleotida yang ada pada messenger RNA fungsional ini semuanya akan diterjemahkan menjadi protein, gitu ya. Kalau pre-mRNA kan masih mengandung intron sehingga harus diproses terlebih dahulu, gitu. Kemudian untuk mengangkut messenger RNA melalui pori-pori nukleus diperlukan protein khusus untuk membawanya. Jadi pada saat messenger RNA fungsional ini sudah terbentuk, pun ya pada saat dia mau keluar dari nukleus dan bertemu dengan ribosom itu harus ada protein khusus yang mengantarkan atau membawa gitu ya. Kemudian ketika sudah keluar pun dari pori-pori nukleus nantinya ada reseptor yang akan mengarahkan transportasi menuju ribosom gitu. Jadi begitu kompleks lah proses yang sebetulnya terjadi di dalam sel ya untuk proses transkripsi ini. Jadi dapat disimpulkan splicing adalah mekanisme pemotongan intron dan penyambungan ekson. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, misalkan ini adalah nukleus, kemudian yang warna biru ini adalah cetakan DNA, untai ganda ya. Kemudian melalui proses transkripsi pada akhirnya akan terbentuk messenger RNA. Ini di sel eukariotik ya. Messenger RNA yang terbentuk pada proses transkripsi ini, ya messenger RNA yang awal ya, ini bentuknya karena masih ada intron, ya, maka ini disebut sebagai pre-mRNA. Jadi ini sebetulnya adalah masih pre-mRNA. Pre-mRNA ya harus dirubah dahulu menjadi ini pre-mRNA ya harus dirubah dulu menjadi messenger RNA fungsional atau messenger RNA final. Maka ada RNA processing atau RNA splicing. RNA processing ya Anda menambahkan 5 aksen cap, Anda menambahkan polyatel, dan Anda harus menghilangkan intron yang warna pink muda keputih-putihan ini adalah intron. Jadi intron itu harus di-delete, ya, eksonnya harus disambung, ekson yang satu ke ekson yang lain, sehingga yang akan terjadi adalah seperti ini. Ini adalah gambaran yang messenger RNA yang fungsional atau messenger RNA yang final. Nah, inilah yang akan keluar dari nukleus dan akan di ribosom itu akan ditranslate menjadi asam amino. Penjelasan yang lebih jelas ya untuk animasi Anda bisa lihat di YouTube untuk link berikut ini, nanti Anda bisa dalami sendiri. Itu kira-kira dari saya untuk proses transkripsi. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan melalui tatap muka ya, kelas tatap muka ya. Sekian dan terima kasih anak-anak ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.